John, ini ada isu yang berkembang di luar ini bahwa em, perjuangan masyarakat ada di sana itu mau mengambil alih semua tanah yang ada di sana. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu? Ini isu yang tidak benar karena mereka tidak pernah mengikuti seluruh proses ya, seluruh proses dan sejarah penyelesaian konflik HGU di Nanggahale. Dalam beberapa tahap pembahasan itu kita sudah sampai pada satu komitmen ya bersama, baik pemerintah daerah maupun dengan masyarakat, untuk menegakkan keadilan sosial dalam rangka mengaplikasikan apa yang disebut dengan nilai itu bonum comune. Di atas tanah seluas 867,730 hektar itu diproyeksikan akan terbagi dalam 4 blok, yaitu pertama blok HGU, yang kedua itu blok masyarakat adat yang mungkin akan direalisasikan melalui format reforma agraria atau redistribusi tanah. Kemudian blok yang ketiga itu blok konservasi dan perlindungan situs budaya. Dan blok keempat itu adalah blok Tacun, tanah cadangan negara, yang diberikan untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan fasilitas-fasilitas publik dalam rangka pelayanan kepentingan-kepentingan publik. Ini disepakati 4 blok ini. Yang belum disepakati itu adalah, atau yang perlu dirundingkan itu adalah tata letak dan luas dari masing-masing kepentingan, dari masing-masing blok, berdasarkan fakta-fakta sosial dan fakta-fakta bentang alam. Nah, kalau memang perundingan ini terjadi sesuai dengan mandat SK Bupati 134 garing hukum garing 2021 itu, maka kita akan bisa temukan sebenarnya berapa luas kebutuhan dari PT Krisrama HGU-nya dan terletak di mana. Dan kemudian yang kedua, berapa luas tanah-tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat adat yang mestinya mendapatkan penegasan hak. Kemudian berapa luas tanah cadangan negara yang mestinya diberikan kepada negara untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang existing, yang harus eksis, yang harus konkret. Jadi tidak kemudian diberikan gelondongan ya, diberikan gelondongan tanah menjadi tacun, kemudian pada pelaksanaannya dibagi kepada pejabat-pejabat yang justru tujuan sebelumnya untuk kepentingan publik dan kepentingan pelayanan publik itu justru tidak terjadi ya. Kita lihat aja fenomena tanah bekas HGU Misi Maumere itu yang mendapat banyak para pejabat dan mereka baku bagi untuk keluarga-keluarga mereka, dan kemudian orang-orang yang dimandatkan oleh peraturan harus didistribusikan seperti pegawai negeri golongan rendah, kemudian masyarakat-masyarakat yang sebelumnya menjadi pekerja di situ banyak yang tidak dapat. Dan saya pernah ya mengorganisir mereka itu sekitar tahun 2008 sampai 2010, dan ya sekitar 2008 sampai 2010 untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Ada yang mereka menyebut dirinya kelompok 60 karena mereka kecewa dengan mekanisme distribusi tanah bekas Misi Maumere yang tidak adil. Dan ketidakadilan itu melibatkan birokrat ya dalam distribusi yang tidak adil itu, dan juga tokoh-tokoh gereja yang terlibat di dalam itu. Sehingga saya punya jejak itu, maka diantisipasi kemungkinan itu tidak boleh terjadi di Nanggahale nanti. Nah, saya kembali ke 4 blok ini. Nah, di 4 blok ini mengapa kita memastikan bahwa PT Krisrama itu harus mendapatkan HGU atau berdasarkan ya kebutuhan dan harus dirundingkan? Karena bisa saja jadi kepentingan PT Krisrama itu tumpang tindih dengan eksistensi penguasaan masyarakat yang sedang terjadi. Nah, oleh karena di situ ada kompromi, mesti ada kompromi.
Sehingga tanah yang demikian luas itu tidak boleh ada satu kepentingan yang mengabaikan kepentingan yang lain. Begitu juga masyarakat harus berkompromi di mana letak-letak wilayah yang mestinya diberikan misi untuk kepentingan bisnisnya. Jadi ini harus ada kompromi di situ. Yang tidak bisa dikompromikan itu hanya untuk kepentingan konservasi dan perlindungan situs. Karena konservasi itu harus berdasarkan bentang alam. Misalnya di pesisir pantai. Seluruh pesisir pantai itu mestinya dikonservasi. Kenapa? Karena ada pengalaman hampir sebagian besar garis pantai yang ada di kota dan ada di Kabupaten Sika ini dikuasai oleh privat. Ya, dikuasai oleh privat. Tidak ada satu area publik pun yang bisa diakses publik dan bisa dipertahankan bersama-sama untuk kepentingan publik. Hampir tidak ada, semua sudah dikuasai privat. Dan itu kita punya kekhawatiran untuk masa depan. Orang mau lihat laut saja harus bayar kepada pemilik tanah yang berada di pesisir pantai. Maka kita mau supaya sekitar 3 km yang berada di garis pantai Nanghale dan Patiahu itu dibebaskan untuk kepentingan publik. Maka dia dimasukkan dalam di dalam peruntukan untuk konservasi. Konservasi juga adalah tempat-tempat misalnya di pesisir sungai. Jadi harus ada pembebasan 100 meter kiri dan kanan yang tidak boleh dilakukan pengelolaan untuk kepentingan lain. Karena itu kepentingan konservasi untuk wilayah lindung. Kemudian wilayah-wilayah lindung, hutan, mahe, dan segala macam nuba yang ada di dalam itu harus kemudian di-enclave, ya, di-enclave untuk kepentingan budaya dan kepentingan penyelamatan ekologi. Kemudian di Tacun. Tacun itu juga kita harus melihat apakah tanah cadangan negara ini harus berada di atas tanah yang sudah dikuasai warga masyarakat atau di atas tanah yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan PT Krisama, atau dia harus berada di tempat-tempat yang tempat-tempat yang lebih bebas dan terbuka. Maka ini perlu dirundingkan. Kemudian soal struktur tanah, ya, soal struktur tanah. Tanah ini tidak semuanya subur dan berkualitas sama. Ya, sebagian besarnya juga adalah berbatu-batu dan puk. Orang masih Mamere bilang puk. Tanah-tanah keras dan kritis yang selama PT Krisrama atau sebelumnya PT Perkebunan Kelapa Biak aja tidak dikelola. Apakah tanah-tanah yang kurus inilah yang menjadi bagian dari masyarakat? Lalu pihak-pihak lain yang membutuhkan tanah yang sama itu harus mendapatkan hanya pada bagian yang subur. Inilah yang disebut dengan perlu diskusi. Sehingga di mana tanah-tanah yang kemudian itu tidak bisa dikonversi untuk menjadi lahan pertanian, itu harus diberikan kepada siapa? Karena masyarakat ini adalah petani, maka mereka harus mendapatkan bagian yang bisa diolah dan kemudian bisa menjadi sumber pendapatan mereka. Jadi tanah harus menjadi alat produksi bagi petani untuk meningkatkan pendapatan mereka. Inilah yang disebut dengan bonum commune, membagi secara adil berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Bonum commune itu hanya bisa teraplikasikan kalau ada dialog, kalau ada perundingan. Tapi perundingan ini tidak pernah terjadi pada tahapan implementasi SKHGU 134 garing hukum garing 2021. Saya kira itu poinnya. Jadi tuduhan itu tidak mendasar. Ya, tuduhan itu sama sekali tidak mendasar. Kita sudah sampai pada tahapan perundingan, tapi perundingan itu tidak dilakukan. Perundingan itu atas apa? Perundingan itu atas pembagian 4 kepentingan, dan 4 kepentingan itu direpresentasikan dalam blok kepentingan, dan blok kepentingan itu diaplikasikan di atas tanah bekas HGU seluas 867,730 hektar untuk masing-masing kepentingan secara adil dan damai. Itu poinnya. Oke, terima kasih Bapak Jo.